Jadi saya akan sampaikan satu tema hari ini, menjadi gereja Tuhan yang berguna bagi apa? Kerajaan Allah. Banyak orang Kristen ya pokok dia pikir saya udah percaya Yesus, ya udah buat apa lagi. Ingat saudara, kita terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu baru langkah awal. Nah saudara ingin dapat upah enggak? Ingin dapat mahkota enggak? Seperti Paulus bilang, aku telah mengakhiri garis akhir dan aku telah melihat mahkota yang tersedia bagiku. Kenapa Paulus bisa meyakinkan dia melihat bagaimana mahkota sediakan? Karena dia bukan menjadi orang yang pasif, tapi dia menjadi orang aktif dalam Tuhan. Amin. Jadi kita jadi orang Kristen bukan sudah percaya, udah selesai. Nanti kita akan lihat saudara ya. Nah hari ini kita akan berbicara satu tema, menjadi gereja Tuhan yang berguna bagi kerajaan Allah. Siap? Ya. Makanya tema kita masih ingat 2022 apa? Tahun kemuliaan Allah bagi roh yang menyala-nyala. Ulang lagi saudara. 2022 tahun kemuliaan Allah bagi roh yang menyala-nyala ya. Jadi kita akan menikmati kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita kalau roh kita terus menyala-nyala. Nah orang yang rohnya menyala-nyala pasti tidak pasif. Amin. Nah saya ajak kita dulu membuka dalam Markus pasal 14. Markus pasal 14. Ayat 3 sampai dengan ayat 9. Judul tema itu adalah Yesus diurapi. Ayat 3, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 4, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat apa? Diberikan kepada orang-orang miskin, lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat 6, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mau, bila mana kamu menghendakinya, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk apa? Mengingat dia. Nah hari ini kita akan berbicara satu tema, menjadi gereja Tuhan yang berguna bagi kerajaan Allah. Artinya menjadi gereja Tuhan yang aktif, bukan yang pasif. Nah kalau kita baca dari perikop ini menceritakan bagaimana waktu Yesus sedang ada di Betania di rumah Simon, si kusta itu ya, dia sedang duduk makan, tiba-tiba datang seorang wanita, datang secara tiba-tiba wanita itu menghampiri Yesus dan apa yang dia lakukan? Dia pecahkan minyak narwastu itu, jadi kepala botolnya gitu kira-kira dipecahkan lalu dituangkan ke atas kepala Yesus dan itu mengalir terus. Mengalir dari atas kepala sampai kaki. Dalam Injil yang lain saudara lihat. Setelah itu mengalir bukan hanya itu. Rambutnya itu dia pakai untuk melap minyak yang sampai membasahi kaki Yesus. Lalu apa yang terjadi? Waktu orang-orang yang ada khususnya murid-murid yang ada bersama Yesus mulai gusar. Mulai kritik, mulai protes bilang ngapain ngapain wanita ini lakukan ini. Bukankah minyak itu kalau dijual sekitar 300 dinar lebih? Itu kan bisa berguna bagi apa? Memberi makan orang-orang. Akhirnya Yesus tegur dan Yesus bilang, wanita ini telah berbuat sesuatu yang terbaik bagiku. Orang miskin selalu ada padamu, tinggal lu mau kerjain gak bantu orang miskin. Tapi dia lakukan yang terbaik bagi aku. Karena aku tidak akan lama lagi akan pergi meninggalkan dunia ini. Dia akan mati dan dia akan naik ke surga. Lihat. Nah dari perikop ini saudara saya akan membahas ada beberapa hal. Kalau kita berbicara ini
berbicara tentang perempuan, ya, ini saya akan berbicara dari sisi hal yang lain. Artinya di sini wanita bukan hanya dalam satu kita bukan hanya berbicara tentang secara anatomi tubuh manusia dia seorang wanita, tapi saya akan berbicara secara umum. Artinya apa? Saya akan berbicara bahwa tentang gereja Tuhan, karena Alkitab berkata gereja Tuhan digambarkan sebagai seorang wanita, sebagai mempelai wanita. Jadi berlaku juga bagi saudara, bagi saya pada hari ini. Ya kan? Jadi itu juga berbicara tentang gereja Tuhan. Dari sisi lain kita bisa melihat karena gereja Tuhan disebut juga mempelai wanita. Nah, sekarang kita lihat sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh siapa? Oleh wanita ini. Ada para teolog menafsirkan dia ini itulah Maria dalam Injil yang lain. Dan menafsirkan, para teolog memperkirakan wanita ini adalah wanita dengan latar belakang kehidupan yang gelap. Ngerti maksudnya? Wanita yang hidupnya gak benar. Ini latar belakang. Tapi luar biasa, akhirnya Tuhan Yesus memuji wanita ini. Nah, sekarang yang kita akan bahas bersama-sama, apa yang dilakukan wanita ini. Sehingga Yesus akhirnya memuji dia. Sementara murid-murid Yesus nggak puji loh. Murid-murid ikut Yesus, di mana Yesus ada, murid-murid ada, tapi Yesus nggak puji. Justru wanita ini tiba-tiba datang mengurapi dan Yesus memuji wanita ini. Pertanyaannya, apa yang dilakukan wanita ini sehingga Yesus memujinya? Nah, ini yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama saya pelajari dalam Alkitab, wanita ini yang dia lakukan adalah wanita ini melayani Yesus dengan apa yang ada pada dirinya sebagai bukti pertobatan. Jadi wanita ini melayani Tuhan atau mengurapi Yesus dengan minyak, artinya dia melayani Yesus dengan apa yang ada pada dirinya sebagai tanda apa? Pertobatan. Perhatikan di ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Jadi bukan minyak murahan. Saudara pernah cium enggak bau minyak narwastu atau pernah lihat enggak? Pernah ya? Di Israel tuh banyak saudara minyak narwastu itu. Berisi minyak narwastu murni yang mahal. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Jadi yang pertama saudara lihat, wanita ini tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai sesuatu untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan Yesus. Satu-satunya modal yang dia miliki hanya minyak narwastu. Nah, kita tahu kalau kita lihat tafsiran-tafsir mengatakan wanita ini latar belakang wanita orang gak benar, berarti itu modalnya dia bukan? Itu modal untuk mendadan diri supaya wangi. Bayang pakai daster 3 hari, siapa mau beli dia? Iya kan? Dan dalam teks yang lain dibilang rambutnya itu kan dia pakai, berarti rambutnya juga rambut tertulis. Pada zaman dulu kan rambut-rambut itu yang panjangnya itu tuh kan menjadi suatu mahkota yang berharga bagi seorang wanita. Nah, ternyata waktu dia lihat Yesus, apa yang dia lakukan, minyak narwastu itu dia pecahkan kepalanya, lalu dia turangkan ke atas kepala Yesus, itu mengalir terus sampai ke bawah. Kenapa dia lakukan ini? Karena ini satu dorongan pertobatan yang dia alami dalam dirinya, dan modal yang dia punya cuma satu-satunya adalah minyak narwastu. Itu yang bisa dia lakukan. Artinya apa? Wanita ini melayani Yesus dengan apa yang ada pada dirinya sebagai apa? Bukti pertobatan. Ya kan? Ini yang dia punya, gak punya yang lain. Nah, sebenarnya hari ini satu peringatan kita bisa melayani Tuhan tanpa alasan. Kenapa? Setiap kita bisa melakukan apapun yang kita bisa lakukan bagi Tuhan. Setuju? Supaya kita aktif, akhirnya kita dapat kesempatan menerima mahkota yang Tuhan sediakan. Maaf, kita yang cuma datang duduk gereja, gak berbuat apa-apa, maaf saudara. Saudara tidak akan mendapat upah. Masuk surga sih masuk surga, tapi kepala pelontos mau. Gak ada mahkota.
Nah, hanya orang-orang yang aktif siap melayani Tuhan, hanya dia siap menerima mahkota. Dan yang dia lakukan ini bukan dengan apa yang tidak ada pada dirinya, tetapi yang apa? Yang ada pada dirinya. Satu-satunya modal yang dia miliki hanyalah apa? Minyak narwastu itu. Itu dia pakai untuk mengurapi Yesus. Saya pelajari Alkitab, satu-satunya pribadi yang pernah mengurapi Yesus itu hanya wanita ini. Luar biasa enggak? Dahsyat. Nah, yang Tuhan kehendaki hari ini supaya kita melayani Dia dengan apa yang ada pada diri kita. Coba saudara buka dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan, ya ada kata rela. Jadi bukan dengan paksa, dengan ketulusan hati. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Jadi kita melakukan sesuatu harus dengan ketulusan hati. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada, lihat. Jadi waktu kita memberi dengan tulus hati, tapi dengan apa yang ada pada kita. Bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi yang membuat Tuhan begitu memuji wanita ini, karena dia melakukan sesuatu dengan apa yang ada padanya, dan itu didorong oleh karena pertobatan, maka dia lakukan itu. Saya mau tanya, orang bisa nggak melayani Tuhan tanpa pertobatan? Bisa. Tidak ada satu jaminan orang sudah melayani Tuhan sudah sungguh-sungguh bertobat. Apalagi zaman sekarang, pelayanan itu menjadi sesuatu yang wah gitu loh. Benar nggak? Zaman saya kecil itu siapa mau ke gereja, siapa mau melayani Tuhan. Tapi sejak tahun 80-an, 86 ke atas itu terjadi satu kebangunan rohani seluruh dunia, khususnya Indonesia, semua mau melayani Tuhan. Ya kan? Pengusaha-pengusaha pengen jadi pendeta, yang celakanya pendetanya pengen jadi pengusaha. Lihat, semua orang saudara, musisi-musisi semua mau melayani Tuhan. Pertanyaannya, sudah bertobat belum? Nah, jangan dibayar, tapi orang sudah bertobat pasti ada dorongan pertobatan untuk melayani Tuhan. Amin. Ya bukan hanya di gereja aja melayani Tuhan. Apapun yang kita perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Nah saudara lihat, wanita ini lakukan apa yang ada padanya, bukan dengan apa-apa yang tidak ada padanya. Nah seringkali saudara, ada yang mengatakan gini, kalau saja saya punya ini, saya diberkati Tuhan, uang saya banyak, maka saya akan bantu pekerjaan Tuhan di GBI Gera Sukacita. Kalau, ya kan, kalau saja saya ini punya mobil, banyak lagi ya kan, saya akan pakai mobil saya untuk jemput jemaat, supaya mereka tidak telat beribadah. Kapan? Seringkali kita tidak bisa maju dalam Tuhan karena selalu pakai kalau. Padahal setiap kita Tuhan berikan potensi diri, apapun jenisnya. Nah seringkali kita silau tuh dengan pelayanan di mimbar nih, benar gak? Makanya banyak orang di gereja gontok-gontokan, sikut-sikut, iri hati, karena gue pengen naik juga di atas. Kenapa? Ini menjadi satu kebanggaan karena disorot orang. Padahal kalau saudara baca Perjanjian Lama, inilah tempat mezbah orang bawa korban. Disinilah bau daging yang terbakar itu. Asapnya naik mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ini bukan tempat show. Ini tempat kita membawa korban kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa? Melayani bukan hanya sini saja. Apapun yang kita lakukan, dengan apa yang kita bisa, itu akan menyenangkan hati Tuhan dan itu ada upahnya. Amin. Jangan-jangan nanti media lebih berharga dari kita. Loh, kalau kita motivasi juga nggak berubah, ya kan? Makanya di sini wanita ini dorong rasa pertobatan itu, makanya dia korbankan apa? Minyak yang begitu mahal, harganya hanya untuk apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ada satu kesaksian saya dengar, ada seorang ibu usia sekitar 70-an tahun, yang lebih dikit lah. Nah ibu ini sangat sederhana, pendidikan yang gak tinggi, hanya ibu rumah tangga biasa, suaminya juga sudah gak ada. Lalu apa yang terjadi?
Ibu ini begitu luar biasa dalam Tuhan. Setiap hari dia selalu punya jam saat teduh khusus, punya jam berdoa, selalu baca firman. Itu menjadi suatu kebiasaan pagi hari dia bangun tidur. Bisa sampai 1 jam, bisa sampai 2 jam, itu yang dia lakukan. Nah satu saat dia tuh rindu dong melayani Tuhan. Lihat yang lain kan nyanyi gak bisa. Ya untuk nyanyi diri sendiri sih bisa, tapi ya itu untuk nyanyi gini yang suaranya, nadanya kemana-mana. Ya kan? Pimpin pujian apalagi, main musik, wah apalagi, khotbah apalagi, nggak bisa apa-apa. Tapi dia memiliki satu kerinduan ibu ini untuk melayani Tuhan. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Setiap ibadah di gereja di mana dia bergereja, paling tidak 1 jam, bahkan 1 jam lebih sebelum ibadah mulai, dia sudah ada di dalam gereja. Ngapain? Dia berdoa. Dia minta Tuhan pakai semua yang pelayan dia berdoa supaya hari itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari itu. Lihat, dia cuma bisa lakukan itu. Saya mau tanya, menurut penilaian saudara, remeh enggak? Jujur katakan. Remeh enggak? Pasti kita akan lihat apa sih artinya. Gereja masih kosong, sudah datang sendirian, paling sama koster di gereja yang ada. Gak ngapa-ngapain, cuma duduk diam berdoa. Buat kita remeh. Karena apa? Kita anggap di sini yang lebih hebat, benar gak? Hah? Lebih hebat gak yang berdiri di mimbar kayak saya gini? Menurut pandangan manusia kan itu. Kan orang selalu cari panggung, panggung dianggap sesuatu menjadi penilaian tertinggi. Tapi wanita ini sadar dia tidak bisa. Apa yang ada padanya, dia bisa berdoa supaya Tuhan urapi setiap pelayan Tuhan, supaya gereja Tuhan menjadi dahsyat luar biasa, orang dengar firman dan Roh Kudus menjamah hatinya sehingga orang-orang yang beribadah benar-benar mengalami Tuhan dalam hidupannya. Ini yang dilakukan oleh apa? Wanita ini, ibu yang tua ini. Nah saya mau katakan hari ini, setiap kita kalau ingin melihat kemuliaan Allah, ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, kita harus siap untuk apa? Melayani Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita. Amin. Berarti setiap kita bisa tidak? Saya pertama kali Tuhan panggil, saya tidak bisa berkhotbah pasti. Mimpin pujian apalagi. Yang pertama saya cuma tahu, saya punya kemampuan bermain musik. Dan itu saya pakai bahkan sampai hari ini. Tuhan tambahkan yang lain, haleluya puji Tuhan. Siapa setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara lebih besar. Sekarang saya menjadi satu sukacita. Saya melayani, gak ada yang main musik sini, gue main musik. Gak ada yang khotbah, gue yang khotbah. Ayo. Apa yang ada, lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah ini yang membuat akhirnya wanita ini mendapat puji dari Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang ingin dipuji oleh Tuhan? Siapa yang ingin dipuji oleh manusia? Manusia puji menyerosotkan kita. Tapi kalau Tuhan puji mengangkat kita. Amin. Jadi yang pertama, kenapa saudara yang dilakukan oleh wanita ini sampai Yesus memujinya? Karena wanita ini melayani Yesus dengan apa yang ada pada dirinya sebagai bukti pertobatan. Dan itulah minyak narwastu yang dia punya, yang bisa dia pakai untuk urapi Yesus. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan wanita ini sehingga benar-benar Yesus memujinya. Yang kedua, wanita ini menggunakan kesempatan yang ada pada dirinya, ya kan? Dia menggunakan kesempatan yang ada padanya, pada dirinya. Ini merupakan satu kesempatan. Coba perhatikan di ayat yang ke-6 sampai ayat ke-7, kita kembali lagi di Markus pasal 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan apa? Yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Lihat. Artinya apa? Wanita mulai berpikir, wanita inilah kesempatan di mana waktu dia bisa berjumpa dengan Yesus, inilah kesempatan untuk dia lakukan sesuatu bagi Yesus. Artinya apa? Wanita ini menggunakan kesempatan yang ada
pada dirinya untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara lihat sini. Kenapa kok Yesus harus bertanya? Perhatikan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, ya kan? Karena orang banyak miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendaki, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Pertanyaannya, kenapa timbul pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya? Kenapa kok kamu biarkanlah dia melakukan ini, mengapa kamu menyusahkan dia? Kenapa timbul pertanyaan ini? Yesus bertanya, kenapa kamu menyusahkan orang ini sih, wanita ini, kepada murid-murid? Kenapa? Perhatikan ayat 4, ayat 5. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang pada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Jadi saudara lihat, kenapa Yesus bertanya kepada murid-murid ini, kenapa sih kamu nyusahin dia? Kenapa pertanyaan itu timbul? Karena orang-orang banyak, khususnya murid-murid itu sedang memprotes, sedang mengkritik apa yang dilakukan oleh wanita ini. Mereka bilang ini kan pemborosan, minyak segitu kalau dijual kurang lebih bisa 300 dinar lebih. Itu berarti berapa hari orang kerja pada konteks zaman itu, 1 hari adalah 1 dinar. Berarti 300 hari untuk bekerja 1 tahun. Itu dipecahkan hanya untuk mengurapi Yesus. Wah, ini kalau kita jual nih lumayan, kita kasih makan orang miskin, ya kan? Kelihatannya baik. Yesus bilang, dengar, orang miskin setiap hari ada, kalau lu mau tolong lu bisa tolong, tapi lu gak mau nolong, buktinya. Jadi ini jadi alasan. Dan lebih parah, saudara tahu, salah satu berbicara siapa ini? Yudas Iskariot. Kenapa? Koruptor. Dia pikir, 300-an dinar nih, lumayan nih kan. Dia bendahara kan. Ini kalau gue membuat juga lumayan nih. Gue sebanyak-banyak 50%, siapa yang tahu, ya kan. Lihat, jadi dia kritik bukan karena benar-benar real, bukan. Karena dia tidak suka, kenapa? Wah, ini uang nih lumayan ini. Maka timbul kritik, maka Yesus bilang, dia telah melakukan yang terbaik kalau hanya untuk tolong orang miskin setiap hari ada di lingkungan. Tolong dong, lu aja gak mau. Berarti apa? Orang-orang ini tidak punya rencana lakukan sesuatu. Begitu dia lihat wanita ini lakukan, dikritik habis. Ya, dia lakukan ini kenapa? Dia menggunakan kesempatan yang ada. Yudas, saya bayang suara Yudas itu paling keras tuh, dia provokatif. Iya loh, gak benar nih kan. Akhirnya Yesus dia jual dengan 330 keping perak. Benar gak? Kelihatannya bagus. Kelihatannya rohani, ya. Tapi saudara lihat, nah artinya apa? Wanita ini menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ada lagu berkata kan, hidup ini adalah kesempatan. Kita ada sampai hari ini kesempatan loh. Jadi alangkah bodohnya kalau kesempatan yang ada kita sia-siakan. Coba buka 1 ayat lagi. Efesus 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah apa? Waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kenapa? Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya mau tanya sekarang saudara, kita hidup nih hari-hari yang baik atau hari-hari yang jahat? Kita sedang ada di dunia semakin jahat. Berarti kalau kesempatan masih kita dapatkan, Tuhan izinkan kita hidup, berarti itu kesempatan yang baik untuk kita pakai melayani Tuhan. Mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, amin. Nah, murid-murid ini kritik. Sampai Yesus bilang dia telah membuat terbaik karena waktu hidupku tidak lama lagi dan dia telah mengurapi aku dengan minyak itu. Sementara orang miskin selalu ada di sekitar kamu setiap hari. Kalau mau tolong, tolonglah. Ya, artinya dia menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Makanya Musa sebagai seorang nabi,
Dalam doanya dia berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memiliki hati yang bijaksana. Kalau kita berbicara hari, berarti kita berbicara kesempatan. Betul nggak? Kita bisa ada di sini kenapa? Karena ada hari hidup yang kita masih miliki, dan itu kesempatan. Musa bilang, biar aku memiliki hati bijaksana dengan menghitung hari-hari hidup. Supaya dengan hidupku artinya aku bisa melakukan sesuatu bagi Allah. Amin. Nah, pergunakan waktu yang ada. Peribahasa Tiongkok kuno berkata, orang bodoh melewati kesempatan, orang malas menunggu kesempatan atau menanti kesempatan, tapi orang bijak mencari dan menggunakan kesempatan. Amin. Ayo saudara ya, ayo menggunakan kesempatan ada seperti wanita ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini apa? Untuk melayani Tuhan. Kesempatan saudara. Amin. Ayo saudara pergunakan kesempatan. Paulus bilang karena hari-hari ini jahat. Jadi kalau kita tidak kesempatan itu kita gunakan sebaik-baiknya, sia-sialah hidupnya. Berapa banyak kita orang Kristen sampai hari ini begitu-gitu aja. Hari ini Yesus bilang kalau engkau mendengarkan suaraku jangan keraskan hatimu. Hari ini, karena hari ini adalah kesempatan. Jadilah bijak seperti orang disalibkan sebelah kanan. Yesus ada 2 orang kan yang disalibkan. Yang satu menghujat, yang satu bilang, Yesus kalau engkau datang sebagai raja ingatlah kan aku. Apa jawab Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Dia menggunakan kesempatan yang ada karena dia menyadari itu anugerah yang masih terbuka baginya. Amin. Nah hari ini jadilah orang bijak yang selalu menggunakan kesempatan yang ada pada diri kita. Amin. Seperti wanita ini akhirnya Tuhan memujinya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga apa yang dilakukan wanita ini sehingga Yesus memujinya. Yang ketiga, wanita ini tetap melakukan apa yang dapat dia lakukan, walaupun ada yang mencela, ada yang mengkritik. Dengar baik, kita melayani Tuhan pasti ada yang gak suka. Saya aja mungkin ada yang kritik, sebagai gembala loh. Saya enggak yakin semua, oke pasti ada kritikan. Nah saudara, wanita ini tetap melakukan apa yang dilakukan, walau ada yang apa? Mencela atau mengkritiknya. Perhatikan ayat 4 dan ayat 5, lalu kita pindah ke 8 bagian A-nya. Ada orang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak? Ini kritikan enggak? Gusar bahkan dikatakan. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya apa? Dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi, bayangkan dimarahi perempuan itu. Lalu pindah ke ayat ke 8a-nya aja. Ia telah melakukan, kata Tuhan Yesus. Ia, wanita ini, telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Artinya apa? Wanita ini tetap melakukan apa yang dilakukan, walau ada yang mencela, ada yang mengkritik. Nah saya mau katakan gini saudara, setiap kita melayani pasti ada yang kritik. Dan orang kritik, maaf saya harus katakan, orang yang suka kritik itu orang yang tidak berbuat apa-apa. Yang senangnya kritik, protes itu orang itu gak bisa buat apa-apa sebenarnya. Atau tidak punya sesuatu untuk dia lakukan. Itu kan kerja kritik. Padahal kalau dia disuruh kesempatan lakukan, belum tentu dia bisa juga lakukan. Coba saudara lihat. Oh kritik, waduh kalau saya jadi ini saya tidak akan korupsi. Karena gak ada kesempatan. Begitu kasih kesempatan, gila malingnya lebih gawat. Ya, kita tuh paling senang jadi orang-orang yang suka kritik ya kan. Saudara lihat. Hati kita tuh harus menjadi hati yang tulus. Saya selalu bilang orang yang kritik selalu orang itu pasti dia tidak bisa lakukan sesuatu. Kadang-kadang itu disertai karena iri hati. Kok dia sih, kok bukan saya? Hari ini kita semua dilarang ada persaingan iri hati seperti itu. Amin. Saudara kok tidak sama dengan orang-orang tadi itu loh yang dalam Alkitab tuh. Kritik lihat wanita ini lakukan sesuatu. Dan saya mau katakan kadang-kadang iblis pakai itu. Siapa saja untuk apa? Menghambat kemajuan pelayanan Tuhan.
Dia pakai siapa aja untuk kritik, artinya untuk mematahkan, untuk mementahkan orang-orang yang sedang bergairah untuk melayani Tuhan. Dia akan pakai siapa saja untuk menghambat. Lupakan itu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Amin. Tapi kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ini yang paling penting, saudara, ya kan? Saudara lihat. Nah, jadi saudara, wanita ini sedang melakukan itu sampai Yesus akhirnya bilang, ia telah melakukan apa? Apa yang dapat dilakukan. Biarkan dia, amin. Sekarang saya mau katakan hari ini setiap kita urusannya dengan Tuhan, bukan dengan sesama. Jadi kalau yang kritik-kritik itu tandanya Enggak bisa lakukan apa-apa, itu aja. Jadi kerjaannya kritik. Tapi orang yang mau bekerja dia tidak perlu semua. Dia hanya lakukan. Supaya Tuhan dipermuliakan. Atau dia sedang dipakai iblis. Itu aja. Iblis kan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Pokok inti iblis itu menghancurkan setiap pekerjaan Tuhan. Menghancurkan setiap orang yang ingin maju dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang yang suka kritik sedang dipakai apa? Nah, jadi ingat, yang suka kritik sama dengan gak usah lah kritik-kritik, amin. Kita kasih masukan, boleh ya bro, kita tolong, kita bantu ya kan. Saya pernah bilang, saya itu punya moto dalam hidup nih. Sampai hari ini, kepada orang di atas kita belajar. Pada orang kiri kanan kita bergandeng tangan maju. Kepada orang yang di bawah kita tolong, angkat ya. Maka saya bilang gereja itu bengkel. Gak apa-apa, kita semua sedang berproses. Kalau enggak ya udah pergi sana semua. Pusing gua kepala, umpama, ya kan? Gua harus khotbah, persiapan khotbah. Selesai hari Minggu udah mulai pikir lagi, berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan Tuhan. Untuk hari Jumat, untuk hari Minggu khotbah satu kali enak. Khotbah berkali-kali orang tuh bisa habis, gak tahu apa yang dia melakukan. Lo benar, saya alami. Saya ini kan tadi pendeta penginjil. Saudara tahu penginjil buat 3 khotbah bisa keliling dunia kok. 4 khotbah bisa keliling dunia. Hari ini diundang gereja A, khotbah A. Pindah gereja B, khotbah A. Pindah gereja C, kan tidak ada yang tahu. Balik lagi, kembali, khotbah B. 4 cukup. Setelah jadi gembala, setiap hari, setiap Senin, setiap hari Jumat, Senin saya mulai berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau saya sampaikan kepada jemaat. Tapi saya tahu semua dari Dia. Amin. Dan saya bersyukur. Artinya maka dilarang kritik. Amin. Terima aja firman. Saudara lihat, Yudas akhirnya bunuh diri enggak? Berarti ada apa? Kosong enggak hidupnya? Kosong. Kerjaannya kritik. Paling keras nih kritiknya pada wanita ini. Ya kan? Wih. 300, dia lihat 300 dinar kalau dijual itu kan dalam konteks saat itu kan penghasilan orang 1 tahun. Ternyata dia pikir, wih ini kalau gua sikat juga terakhir apa. Dia buktikan Yesus dia jual dengan 30 keping perak. Sadis enggak? Dan akhirnya apa dampaknya? Bunuh hari ini jangan jadi orang-orang yang suka apa? Ya kan? Siap? Jadi ulangin, saya ingatkan, yang suka kritik itu berarti kurangkan yang suka kritik, paling enggak temannya. Karena apa? Dia kan menghambat. Harusnya kita dorong. Amin. Saya berdoa yang suka-suka kritik, mudah-mudahan Tuhan jauhkan dari sini dah. Jangan ada di gereja ini. Itu menghambat aja. Ya kan? Ayo dong, kita semua harus kerja keras sungguh-sungguh untuk Tuhan. Amin. Nah, saya percaya ini saudara lihat. Supaya kita terus maju dalam itu. Jadi yang ketiga, wanita ini tetap melakukan apa yang dapat dilakukan walaupun ada yang mencela, ada yang mengkritik, maju terus. Siap maju? Abaikan yang mengkritik, masa bodoh. Amin. Saya selalu bilang begini, orang mengkritik itu biasa karena iri hati, bisa kan? Dan itu tandanya berarti kita ada di depan dia. Kita memiliki 1 tingkat lebih di atas dia, bahkan 2 tingkat di atas dia. Dia nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Iri hati, Yang atas kita belajar. Yang bawah kita gandeng tangan bersama maju. Yang bawah kita kiri kanan kita bergandeng tangan. Kepada yang atas yang lebih maju kita belajar. Amin.
supaya kita mengalami kemajuan bersama dan akhirnya Yesus dipermuliakan. Ini yang ketiga, yang terakhir, yang sangat dinanti-nantikan. Yang sangat padahal dia nggak tahu nih, isinya ada 4 poin lagi nih dari yang terakhir ini. Berarti ya jam 12:30 lah kita selesai, nggak apa ya. Yang keempat, yang terakhir, kita lihat kenapa sampai Yesus memuji wanita ini, apa dia lakukan sampai Tuhan Yesus memuji. Yang keempat, wanita ini melayani Yesus karena dia mengasihi Yesus. Jadi tadi setelah bertobat, bukan hanya bertobat, tapi ada satu kasih yang terpancar dari kehidupannya sehingga dia dengan kata lain dia sedang berkata pada dirinya, tidak bisa, tidak, aku harus mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal ini. Artinya apa? Wanita ini melayani Yesus karena dia mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Perhatikan kembali ke 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Lalu kata Yesus, tubuhku telah diminyakinya sebagai apa? Persiapan untuk penguburanku. Lihat. Kenapa wanita ini melakukan ini? Dia tahu gak kalau Yesus itu akan mati? Tidak tahu. Dia tidak tahu, tapi dia hanya lakukan ini. Kenapa? Karena dorongan kasih kepada Yesus itu yang membuat dia melakukan ini. Ada dorongan, jadi dia lakukan ini dengan hati yang tulus karena kasihnya yang dia miliki kepada Yesus ini mendorong dia akhirnya melakukan sesuatu. Meskipun itu korbannya, dia korbankan minyak yang mahal, bagi dia tidak dapat diukur, tidak dapat sebanding dengan kasih yang dialami dari Yesus. Sehingga kasih itu tumbuh dalam hidupnya dan akhirnya kasih itu mendorong dia apa? Untuk apa? Untuk membuat sesuatu bagi Tuhan. Nah, dia sebenarnya nggak tahu kalau Yesus ini juga akan mati nanti setelah itu bagaimana, dia nggak tahu. Tapi dorongan itu membuat sesuatu yang untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau toh katakanlah gitu, kalau toh dia tahu Yesus nggak lama lagi akan mati, saya bertanya, apa yang diharapkan dari yang mati? Kan dia belum tahu. Nanti Yesus mati bangkit atau enggak kan dia enggak tahu. Apalagi konteks wanita ini kan dia bukan murid-murid Yesus yang pernah mendengar pengajaran-pengajaran Yesus secara tuntas. Kalau toh juga dia tahu kan dia enggak tahu apa yang diharapkan kalau toh Yesus nanti mati. Dari orang mati apa yang diharapkan? Berarti ini menyimpulkan wanita ini melakukan ini karena apa? Dia mengasihi Yesus. Amin. Saya mau tanya pagi ini. Kita bisa nggak melayani Tuhan tanpa kasih? Bisa nggak orang melakukan sesuatu tanpa kasih? Bisa. Tapi orang memiliki kasih tidak bisa, tidak pasti dia akan melakukan sesuatu. Saya ulangi, karena ini membutuhkan IQ minimal 110 untuk mencerna apa yang saya jelaskan. Bisa tidak orang melakukan sesuatu tanpa kasih? Bisa, ya kan? Nah, saya juga nggak berani jamin semua yang di gereja ini melayani Tuhan karena kasih kepada Tuhan. Saya nggak tahu, itu urusan masing-masing dengan Tuhan yang menilai. Kita bisa kok melakukan tanpa kasih, tetapi tidak bisa tidak orang milik kasih pasti akan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kasih itu memberi, kasih itu berkorban. Melayani itu adalah pengabdian hidup, bukan mencari hidup. Karena kita sudah dapat hidup dalam Yesus sehingga kita mengabdikan hidup kita untuk Yesus. Amin. Jadi saudara lihat orang bisa melakukan sesuatu tanpa kasih, tetapi orang memiliki kasih tidak bisa, tidak pasti dia akan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya wanita ini, dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan akhirnya perhatikan saudara, ayat 9 yang luar biasa Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan berarti sampai hari ini. Ya kan, Injil beritakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Hari ini pun kita sedang menyebut dia, seorang wanita yang telah mengurapi itu.
Saudara lihat karena apa? Dia melakukan semuanya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Nah hari ini saya simpulkan firman Tuhan, berarti saudara lihat, kita semua harus benar-benar apa? Menjadi gereja Tuhan yang apa? Yang berguna bagi kerajaan Allah. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita bermanfaat, berguna bagi kerajaan Allah? Yang pertama, kita harus melayani Tuhan dengan apapun yang kita bisa kerjakan. Amin. Ayo lakukan aja apa yang bisa kita kerjakan, saudara. Makanya maaf, kadang-kadang kita dalam doa kita dramatisir doa waktu memberi persembahan. Ada yang bilang, Tuhan kami akan berikan yang terbaik. 10.000 terbaik. Gak usah dramatisir lah. Ya, ini sekalian pengajaran dong, ya kan. Aku berdoa berkati yang memberi, berkati juga yang tidak bisa memberi. Emang bisa nggak bisa memberi? 2.000 perak bisa nggak? Kalau memang itu adanya padaku, aku cuma bisa 1.000 rupiah, nggak ada masalah. Asal dengan tulus Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Ingat janda miskin, hanya berikan uang logam tuh masuk. Sementara orang Farisi berkibar-kibar, mungkin uang yang cepean dia kipaskan dulu sebelum masuk dalam kotak persembahan. Yesus bilang yang terbesar yang memberi adalah janda miskin ini. Karena dia berikan dengan segenap hatinya, dengan apa yang ada pada dirinya. Amin. Jadi tolong kalau doa jangan dramatisir ya. Itu kalau kita jadi pembaca puisi bolehlah. Kami akan memberikan Tuhan setengah dari apa yang kami miliki. Atau kami akan berikan yang terbaik. Malaikat bilang, lu makan bakso 25.000 sebelah. Apa? Soto. Kasih 5.000 yang terbaik. Gak usah lah, Tuhan kami akan berikan apa yang kami bisa berikan, biar ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami akan belajar beri dengan ketulusan. Saudara beli besar juga kalau nggak tulus nggak ada gunanya. Amin. Tapi tentu alangkah baiknya beri besar dan ke dalam ketulusan. Amin. Alkitab bilang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak. Baca dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8. Jadi kamu harap berkat Tuhan berkelimpahan, beri sesuatu supaya ada kesempatan menuai. Amin. Nah, jadi berikannya sesuai dengan apa yang kita miliki. Terus yang kedua, menggunakan kesempatan yang ada. Amin. Ayo kita gunakan kesempatan yang ada. Jangan malas-malas, saudara. Kita dalam ibadah, persekutuan itu kesempatan, saudara. Kan kadang-kadang kita tahu innalillahi kan ada kesempatan. Ayo saudara, lihat. Pernah berpikir gak seperti itu? Jadi hidup ini adalah apa? Kesempatan. Amin. Yang ketiga, lakukan apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Meskipun ada yang mengkritik. Karena yang mengkritik apa? Ulangin biang keras. Yang mengkritik berarti alatnya setan, ya kan? Orang suka kritik-kritik tuh alat setan, padahal dia juga nggak buat apa-apa. Atau dia juga disuruh belum tentu bisa gitu loh. Kritik tuh paling enak, saudara, ya kan? Nah yang keempat, melayani Yesus dengan hati yang penuh mengasihi, amin. Jadi hari ini kita melayani Tuhan semua melayani dengan kasih, amin. Supaya apa? Tuhan disenangkan. Soal berkat itu waduh kecil banget kalau hanya untuk memberkati. Tuhan untuk memberkati kita. Saya kira demikian firman Tuhan boleh menguatkan kita, mengajar kita semua terus maju dalam Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang aktif dalam Tuhan. Gereja Tuhan mempelai wanita yang aktif melakukan sesuatu untuk Tuhan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.